Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa LTV yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari atas bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para pemirsa LTV yang berbahagia, puasa adalah merupakan salah satu rukun Islam. Maka ibadah ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Jangan sampai syahadat sekedar lisan, sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, zakat hanya sekedar belas kasihan, puasa hanya sekedar diet dan menguruskan badan, haji sekedar pelesiran dan menghabiskan uang jajan. Oleh karena itu, puasa ini adalah merupakan salah satu amalan yang sangat siri, yang sangat rahasia sekali. Oleh karena itu yang dipanggil oleh Allah itu bukan sembarangan orang, tetapi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa LTV yang berbahagia, dalam konteks panggilan Allah adalah orang yang beriman. Tentunya bagi orang yang beriman terpanggil untuk melakukan ibadah puasa. Jangan sampai ibadah puasa itu tidak memiliki tujuan. Tujuan akhir atau ending daripada puasa adalah menciptakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai puasa yang kita lakukan ini sia-sia. Mari perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, niatkan bahwa puasa ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dinamakan niat adalah dibangun atas dasar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu biniat. Segala sesuatu tergantung dengan niat. Yang kedua, perhatikan hal-hal terkait dengan masalah syarat rukun puasa, kemudian mengambil hikmah daripada puasa tersebut. Jangan sampai kita puasa hanya menahan lapar dan dahaga, lebih daripada itu adalah mempuasakan dari seluruh anggota tubuh kita. Mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, mulut kita juga berpuasa, hati kita berpuasa. Maka larut dalam satu kesatuan, maka keseluruhan ini adalah larut di dalam kita melakukan puasa. Puasa ini seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, anak kecil, anak TK, anak SD pun sanggup. Tetapi kemudian bagaimana caranya kita supaya puasa ini benar-benar menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang harus kita jaga sehingga puasa kita benar-benar yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang selanjutnya adalah harus ada kesabaran. Maka dalam melakukan ibadah puasa dituntut kesabaran. Mengapa? Karena kesabaran ini adalah merupakan bagian
yang dianjurkan di dalam agama Islam. Oleh karena itu, kalau kita puasa tidak sabar, maka yang terjadi adalah melanggar aturan dan larangan di dalam puasa. Yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita lakukan niat karena Allah, melakukan mengikuti aturan, syarat dan rukun kaitan dengan masalah puasa, meninggalkan larangan-larangan di dalam kita melakukan ibadah puasa, baik itu yang membatalkan maupun yang mengurangi pahala puasa, sehingga puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah dalam menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan ibadah puasa ini, dan kekuatan lahir dan batin, sehingga puasa kita diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.